Vena Melinda di usianya yang ke-39 tahun merasa telah memiliki segalanya. Rumah tangga yang bahagia, karir sebagai wakil rakyat, dan tentu materi yang menyertainya. Semua itu yang pasti tidak didapatnya seperti semudah membalikan telapak tangan. Sejak kecil, ia berjuang dengan air mata, dengan kepiluan menghadapi kondisi orang tua yang hidup susah dan akhirnya berpisah, serta didikan tangan besi orang tua, khususnya sang ibu. Iya, karena dari kecil aku dididik mama kan cukup keras. Mama tuh mendidik ala militer gitu ya. Jadi dulu tuh aku jam sekian udah harus mandi, bersihin kamar sendiri, mandiri bener gitu. Les tuh dari Senin sampai Jumat full. Les baca puisi, les drama, les nyanyi, les tari Bali. Jadi memang terbiasa manajemen waktu dari kecil dan mengerjakan semua sendiri. Umur 3 tahun dia bisa nyapu ngepel. Percaya apa nggak percaya? Saking mandirinya, jadi nggak pernah berpikir pengen punya orang yang melindungi, karena semua bisa sendiri. Keadaan mama kan waktu itu sama papa perekonomian masih ngepas banget, nggak ada lah waktu bermanja-manja. Jadi memang dari kecil itu mama mendidik keras banget gitu. Pertama jajan aja ketahuan nih jajan yang goreng-gorengan lah, yang jorok-jorok itu bisa dijewer dari sekolah sampai rumah, tau gak? Makanya kupingnya jadi gede sekarang. Dijewer. Terus kalau rapot jelek apalagi kalau nggak tempat tidur nggak dibersihin. Jadi mama tuh ala militer, tapi akhirnya aku bersyukur sekarang itu terbentuk menjadi seseorang yang perfeksionis memang. Saya lihat dia punya kedewasaan di umur 6 tahun itu. Setiap dia lihat orang tuanya nggak cocok, dia bukannya menangis, enggak. Dia langsung membersihkan apa yang saya suruh, yang biasa. Jadi kayak bangun pagi, harus berbuat apa, bersihin kamar, ngepel. Pulang sekolah harus taruh sepatu yang baik, gitu. Di sekolah tidak boleh beli makanan, semua harus bawa dari rumah. Nah itu tidak pernah dilanggar. Mungkin karena saya galak kali ya. Zaman dulu ada tuh teman-temannya beli, dia mungkin dibayarin. Saya lihat yang kayak siomay tapi dicelup di bumbu rame-rame itu. Nah itu takut sekali, dan itu saya strap di rumah. Nah, dia bilang, ya udah maaf nggak lagi. Nama Vena Melinda pernah tercatat dalam jajaran artis terkenal tanah air. Ia begitu terkenal ketika memainkan perannya dalam sinetron Bella Vista. Sesungguhnya, bakat yang ia punya telah jelas terlihat oleh ibunya yang kemudian secara tepat menyalurkannya. Wah, dulu pokoknya kalau waktu kecil saya emang orangnya suka tampil gitu. Jadi kalau anak-anak itu ya seperti yang dibilang, dulu saya suka rambut Farrah Fawcett kan gitu. Terus dulu sekolah tuh pasti naik beca kan, nggak ada yang nganterin sama si anjing Pedro itu. Jadi Pedronya lari, terus saya naik beca tuh rambutnya udah Farrah Fawcett gitu. Kalau dipanggil Vena gitu tuh sampai sebau-baunya saking rambutnya nggak mau rusak gitu. Dan kalau ikut perlombaan apa saya persiapkan betul gitu. Jadi menang terus dari kecil. Jadi memang saya pengen jadi artis waktu itu, maksudnya nggak tahu artis apalah gitu. Dan saya suka nari, suka nyanyi, suka modeling, suka semua lah, menggenit gitu. Agak narsis ya, jadi memang mama akhirnya tahu nih anak memang pengennya jadi seseorang yang selalu tampil gitu. Dia selalu lihat tarian atau apa, Vena tuh ngikutin. Kalau ada tari dance di TV apa, atau tari Bali, atau tari Jawa, dia ngikutin. Tuh masih kecil, masih umur 2 tahun. Umur 5 tahun tuh minta belajar tari Bali. Vena, saya anterin penari Bali. Di situ saya lihat Vena ini punya punya bakat. Jadi kalau anak-anak lain menari Bali mungkin disuruh orang tua, ya udah sekedarnya. Tapi kalau Vena itu sampai egol-egol itu bisa kayak orang gede gitu. Saya lihatnya, kamu seneng ya? Seneng mah gitu. Oh ya udah, itu setiap seminggu 4 kali. Terus saya lesin piano. Itu dari umur 5 tahun. Dan dia setiap belajar apapun serius. Bermula dari ajakan teman untuk ikut dalam sebuah kontes pemilihan None Jakarta, karir Vena Melinda terus meroket.
Dari situ ia bisa membantu ekonomi keluarga, tapi tak pernah sama sekali lupa untuk terus menjaga adik-adiknya. Jadi saya berusaha di sela-sela waktu yang nggak enak ini, saya lumayan bantu-bantu kan, menang none kan dapat uang waktu itu. Dan saya tahu mama nggak bisa, waktu itu kan saya sempat lihat mama tuh lagi hamil besar nih, hamil yang kedua tuh. Mau ke toilet kan nggak bisa jongkok, waktu itu kan kita jongkok, terus akhirnya mama punya cita-cita kalau punya uang mau beli yang toilet yang bagus lah gitu ya gitu. Akhirnya saya punya uang itu, akhirnya waktu menang none saya kasih semua ke mama, suruh bikin lah bathtub sama tempat yang bagus lah untuk ke belakang gitu. Jadi ya kecil-kecilan lah gitu. Jadi tapi akhirnya setelah sekarang umur 39 saya merasakan bahwa buah dari pendidikan yang keras itu, kemudian tempaan cobaan perceraian orang tua saya, ternyata saya malah banyak hal yang bisa saya pelajari dan saya jadi orang yang sangat tough ya. Saya bukan orang yang cengeng sebenarnya gitu. Saya sayang sama papa gitu, saya sayang juga sama mama. Tapi kalau keadaannya kayak gitu ya nggak bisa milih gitu. Cuma saya kasihan sama adik-adik, saya kan umur 20. Reza, Marina umur 10 sama 9. Jadi mereka yang selalu nanya gitu, papa mana gitu. Dan saya sih udah cool, udah tahu gitu. Ya gitu, nggak bisa di ini. Tapi saya terus berusaha untuk stabil aja, dalam artian ya ada tawaran none waktu itu dari Indira, kebetulan sahabat saya, dia sudah none. Ya Fen, daripada kamu nggak jelas meratapi nasib gitu, ikut aja Bang None. Waktu itu saya kuliah di Trisakti ya, saya ikut. Padahal saya nggak punya bajunya, nggak punya modal gitu kan. Tapi memang nggak tahu ya, mungkin Allah tuh memberikan jalan aja. Saya ikut ini, alhamdulillah saya bisa menang. Terus tahun depannya ditawarin ikut Putri Indonesia, saya bisa menang. Kalau aku sih nggak pernah ngerasa berat untuk jaga adik-adik, terus mencari tambahan ya. Karena aku kan sejak SMA udah nggak pernah minta uang sekolah. Waktu itu pernah jadi model ini, model itu. Jadi nggak pernah ngerasa berat sih. Di saat waktu itu uang juga terbatas tuh nggak pernah ngerasa berat. Kita harus struggle. Kalau enggak, mungkin saya di umur saya yang ABG itu yang mau beranjak dewasa, mungkin saya jadi salah jalan. Tapi saya sudah terbentuklah karakter di mana saya tidak boleh cengeng. Gimana caranya mengolah keterbatasan gitu ya. Saya kan nggak pernah les bahasa Inggris, nggak pernah les, ya maksudnya yang mestinya kan kalau ikut none itu waduh persiapannya luar biasa. Saya aja masih minjem kebayanya Indira, jadi semua tuh serba darurat. Tapi ya karena darurat itu saya jadi orang yang sangat tough gitu. Jadi nggak pernah nangis. Saya tuh nangis malah kalau disuruh ngulang-ngulang cerita yang kayak gini. Tapi kalau ngejalanin hidup yang nggak tidur, kerja, nyetir sendiri kemana-mana tuh saya menikmati. Karena that's life gitu, kerja ya capek gitu. Jadi waktu saya malam final Abang None, tapi begitu saya ngelihat udah nggak ke rumah, terus mama datang sendiri. Finally setelah mereka berantem tiap hari gitu, ternyata malam itu ya final bahwa mereka nggak satu rumah lagi.